Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, kali ini kegiatan kita adalah melakukan gerakan menanam secara virtual, yaitu melalui Zoom meeting pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Untuk anak-anak kelas 2, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu ya. Aku pernah dengar lagu ini, Bu, di TV. Di sana. Enam Februari lalu, Semarang dikepung banjir besar. Hujan lebat yang terjadi Selasa dan Rabu malam membuat sejumlah wilayah di kota Semarang kembali terendam banjir. Akibat banjir, aktivitas warga dan arus lalu lintas menjadi terganggu. Tidaknya ada ribuan rumah dari 5 kecamatan terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Kawasan perumahan Tanaman Semarang Utara jadi salah satu titik lokasi banjir yang parah di kota Semarang Sabtu pagi. Sementara itu, banjir menyebabkan aktivitas penumpang di stasiun Tawang Semarang dialihkan ke stasiun Poncol. Tadi itu tentang apa ya anak-anak? Banjir. Banjir, betul. Banjirnya terjadi di mana saja ya? Iya, di Semarang. Pada bulan Februari sampai bulan Maret, Semarang itu beritanya terendam banjir anak-anak. Kira-kira apa yang menyebabkan banjir ya anak-anak? Yang menyebabkan banjir apa? Buang sampah sembarangan. Iya, betul, Wahid. Membuang sampah sembarangan. Pintar sekali. Nah, coba sekarang kita renungkan ya anak-anak. Tolong, tolong, tolong. Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk.
dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Cara menghindari banjir dengan apa ya? Ada yang tahu? Tidak buang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi tadi? Naik ke tempat yang lebih tinggi. Oke, itu ketika ada banjir berlari. Tidak menyentuh tiang listrik. Ya, tidak menyentuh tiang listrik ketika banjir. Dan mendekati aliran listrik. Ya, mendekati aliran. Nah, untuk mengurangi banjir itu anak-anak kita melakukan pencegahan dengan cara menanam tanaman ataupun menanam pohon di sekitar rumah anak-anak. Dicoba dilihat di rumah anak-anak ada pohon tidak, ada tanaman tidak ya? Ada. Nah, ada ya. Nah, itu adalah cara anak-anak agar air hujan itu diserap oleh tanaman melalui tanah anak-anak. Nah, manfaat menanam itu diantaranya ada di anak-anak. Kualitas udara menjadi lebih sehat. Jadi ketika lingkungan anak-anak banyak pohon, banyak tanaman, maka udara yang anak-anak hirup adalah udara yang sehat. Kemudian mengurangi risiko banjir. Yang terakhir apa anak-anak? Mengurangi risiko tanah longsor. Jadi manfaat menanam ada 3, coba disebutkan apa saja? Kualitas udara lebih sehat. Oke. Mengurangi risiko banjir. Ya, betul. Kemudian yang terakhir? Mengurangi risiko tanah longsor. Oke. Nah, sekarang kita akan menanam bersama untuk mengurangi banjir karena di bulan Februari sampai bulan Maret Semarang itu banyak yang terkepung banjir. Anak-anak tinggalnya di mana, Nak? Di Semarang ya. Oke. Jadi anak-anak harus waspada. Untuk itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang kita lihat video cara menanam terlebih dahulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar menanam bersama sebagai wujud pendidikan karakter, yaitu peduli terhadap lingkungan. Kali ini kita akan menanam pohon. Alat dan bahannya adalah siapkan pot kosong, kemudian masukkan tanah dan pupuk. Langkah kedua, kita masukkan pupuk kandang atau pupuk organik. Langkah ketiga adalah kita memasukkan bibit pohon atau tanaman ke dalam pot. Kita robek dulu polybag-nya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan bibit tanaman atau bibit pohon ke dalam pot yang telah kita isi dengan tanah dan juga pupuk. Setelah itu, kita tambahkan pupuk kandang ke dalam pot. Anak-anak, sekarang tanaman yang kita tanam sudah siap. Anak-anak jangan lupa menyiramnya selama 2 kali dalam 1 hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi sudah melihat ya videonya? Sudah. Oke, sekarang kita bersama-sama mempraktikkan. Coba alat bahannya apa saja, Nak? Alat bahannya apa saja? Iya, ada kop, kemudian apa, Nak? Tanah. Pot, iya, oke. Kameranya dijauhkan terlebih dahulu, kemudian kita menanam bersama. Oke, kita mulai. Iya.
Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Feni. Anak-anak, nanti setelah ini anak-anak foto dengan tanamannya ya, dikirim melalui WhatsApp pribadi dengan Bu Dea. Setelah itu nanti Bu Dea berikan piagam untuk anak-anak. Sudah mengerti? Oke, jadi nanti langsung foto dengan tanamannya, minta tolong orang tua. Setelah itu nanti Bu Dea akan berikan piagamnya. Seperti biasa ditulis nama dan nomor presensi ya. Ya. Oke, terima kasih. Demikian acara gerakan menanam secara virtual untuk menciptakan pendidikan karakter peduli lingkungan. Terima kasih anak-anak kelas 2A, terima kasih Bu Feni telah mengikuti acara dengan sangat hebat. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bu Feni. Jangan lupa ucapkan salam dan terima kasih kepada Bu Dea ya. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Wah, terima kasih. Tanamannya jangan lupa disiram ya anak-anak 2 kali sehari ya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Feni, terima kasih anak-anak sudah mengikuti acara dengan sangat baik. Semoga kita bisa bertemu. Sampai jumpa. Saya izin meninggalkan Zoom ya Bu Dea. Ya, terima kasih Bu Feni.